3, 2, 1, jump! Beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu bapak yang luar biasa, CKP angkatan 10. Baik, pada kesempatan ini sebelum lebih lanjut ibu bapak, saya perkenalkan dulu ya diri saya, Jumitri ya, PP angkatan 10, kemudian ditemani rekan saya Ibu Sinta Tika Lopa, dan satu lagi yang berbaju batik tadi Bapak Denny Irawan. Baik, nanti kita lanjut perkenalannya, namun sebelumnya kita awali dengan doa terlebih dahulu ya Ibu Bapak ya. Perkenalkan, nama saya Mindayunanta Sinta Endang Sri Hartati Riani Agustina. Perkenalkan, saya Indra Novita. Perkenalkan, nama saya Desi Heria Sandi. CKP angkatan 10. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Kita senam dulu ya. Sudah siap? Kita meregangkan otot-otot kita ya. Oke.
biasa belum ke belakang. Belum. Ya. Oke, maju satu langkah lagi. Iya. Kalau saya bilang go, maju satu langkah. Go. Tapi lompat. Ya. Go, maju, back, mundur, stay, berputar dari kanan. Ya, berputar, balik ya. Balik ya. Balik kanan ya. Tes dulu. Go. Jangan terlalu banyak ya Pak nabrak ini ya. Apa ini saya mundurkan dulu dikit. Go. Jangan panjang-panjang. Pak ininya bisa Pak. Ini aja ya Pak, jalan aja ya Pak. Ya. Back. Back. Stay. Nah tadi pelan ya. Sekarang saya agak cepat ya. Go back. Iya, kalau salah pasti nabrak. Go back. Nah, ada yang salah nabrak ya. Go back. Go back. Nah, harus sama ya. Oke, go back. Back go back. Stay go back. Nah, stay go back. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya. Bahagia ya. 3. Semangat. Saling menghargai, bahagia, semangat. 4. Pulang tepat waktu. Dan pulang tepat waktu atau sebelum waktunya. Pulang tepat waktu ya. Tanya jam berapa ini? Kesepakatan juga nih jadwalnya ya. Iya, di jadwal jam berapa Pak? Di jadwal jam 4. Mau direview lagi enggak? Mau review? Pulang di waktu yang tepat. Terus menjaga kebersihannya Ibu Bapak ya, budaya positif ya. Pokoknya kalau kita sudah makan, masuk snack ataupun minum, mohon bawa sendiri ya dan masukkan ke tempat sampah gitu ya. Mau ada yang ditambahkan kembali? Cukupkah? Ayo, ada yang ditambahkan? Cukup. Oke, saya bacakan kembali kesepakatan kelas kita pada hari ini, saling menghargai ya satu dengan yang lainnya. Setara ya, tidak merasa satu merasa lebih punya pengalaman, kemudian satunya merasa hebat. Aduh, yang nggak bener sini ketemu. Kan kadang gemes bener nggak ini Pak? Lagi ngojek, si coachnya nggak cepet-cepet. Ini loh solusinya gitu ya, muter-muter. Baru kita pertanyaannya sudah menggiring untuk menemukan solusi, nggak ketemu-temu, ujungnya gemes gitu. Terus kita memberikan solusi, ini aja loh solusinya gitu loh ya. Benar nggak ini solusinya? Iya benar. Akhirnya proses coachingnya gagal. Kenapa gagal? Karena memberikan solusi, jadinya bukan mentoring tapi bukan coaching tapi seling ya, konseling jadinya gitu ya. Merasakan yang saya rasakan dulu nggak Ibu Bapak kira-kira? Pernah nge-coaching siswa nggak? Nggak ada tugasnya, pernah nggak coaching siswa? Seringnya konseling, nah ya. Kalau sudah ya kemarin ya. Iya ya. Kalau ke atasan sudah belum? Informasi kita kasih
coachingnya ini merencanakan apa yang dilakukan. Nah, pada saat observasi kita mengamati apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum. Pada saat observasi kita juga mencatat apa saja sudah tercapai atau belum keinginan tadinya pada saat pra-observasi yang diinginkan oleh coaching. Pasca observasi yang Pasca observasi adalah di mana coach menanyakan tentang perasaan setelah melakukan, serta melakukan refleksi dan tindak lanjut seperti itu. Jadi poin penting dari pasca itu ada umpan balik ya, ada refleksinya, tindak lanjut dan komitmennya kapan akan dilaksanakan seperti itu. Aplaus sekali lagi untuk kita semua yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Oke, tepuk tangan semua. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama ya terkait materi ya sedikit terkait dengan coaching, konseling, dan mentoring. Nah, sekarang kita akan praktik coaching. Nah, jadi praktik coaching ini nanti sistemnya kita akan praktik coaching berantai. Coaching berantai, jadi nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya itu ada 5. Nanti akan kita bagi kelompok dengan cara berhitung ya. Acak aja biar kenal. Apakah Ibu sudah menanyakan kepada anak tersebut kenapa anak tersebut bisa seperti itu? Saya sudah menanyakan ya Pak, mengapa setiap belajar dia tidak serius gitu. Kadang suka main-main jalan-jalan gitu Pak ya. Nah, namun setelah saya tanyakan dia masih mengulangi tersebut. Oh, seperti itu Ibu. Apakah ada solusi lain Ibu dalam pembelajaran di kelas Ibu? Mungkin metode yang saya berikan mungkin kurang menarik ya Pak ya, sehingga anak-anak itu masih ada yang suka tidak memperhatikan pembelajaran. Seperti itu. Pembelajaran yang menyenangkan seperti apa Ibu bisa dijelaskan? Kira-kira pembelajaran yang menyenangkan itu seperti misalnya saya ini memperlihatkan gambar atau video ya Pak, sehingga anak itu tidak akan jalan-jalan atau bermain sambil ngobrol gitu belajarnya. Mereka fokus memperhatikan. Itu kira-kiranya Pak. Apakah Ibu sudah mempraktikkan hal tersebut seperti hal yang menyenangkan seperti yang tadi Ibu bilang kepada anak tersebut, terus apakah sudah diterapkan di dalam kelas Ibu? Itu Pak yang menjadi masalah buat saya, belum saya terapkan. Nah, mungkin nanti akan saya coba Pak ya, saya menerapkan metode seperti itu. Kira-kira setelah Ibu, kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Secepatnya Pak. Secepatnya, ya baik Ibu. Mungkin setelah Ibu melakukan pembelajaran yang menyenangkan, apakah sudah ada hasilnya Ibu? Alhamdulillah hasilnya sangat antusias sekali anak-anak itu ya Pak yang menerima materi pembelajaran, sehingga tidak ada lagi yang ngobrol-ngobrol sendiri kemudian jalan-jalan, mereka malah antusias dan semangat Pak. Oke, terima kasih Ibu, sangat bagus sekali pembicaraan coaching kita kali ini. Apakah ada hal lain yang bisa
Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan lagi kepada saya? Tidak ada Pak, kira-kira saya sudah lega nih Pak menyelesaikan masalah saya dan bertukar pikiran dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk berbincang-bincang dengan saya. Terima kasih Pak Jajuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Waalaikumsalam. Pagi Ya. Ibu. Ada apa nih Bu Siska? Iya nih Bu, saya sengaja mendatangi Ibu ke ruangan karena saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Jadi di kelas saya ini ada siswa saya itu yang sudah sering saya tanyakan atau saya peringatkan untuk memakai sepatu kalau ke sekolah. Nah dia ini masih sering Bu ke sekolah itu nggak mau pakai sepatu. Sepatu itu dimasukin ke dalam tas seperti itu Bu. Jadi dia lebih suka kayak nyeker atau pakai sendal ke sekolahnya itu. Kira Ibu sudah pernah tidak menanyakan kepada siswa tersebut mengapa dia tidak mau memakai sepatu? Saya pernah sih Bu menanyakan, tapi mungkin saya kurang mendalami lagi ya Bu, kurang gitu pendekatan saya ke siswa itu. Jadi mungkin siswa itu juga kurang mau terbuka ketika saya tanyakan, jadi dia jawabnya hanya singkat-singkat seperti itu. Misalnya kan sepatu saya basah Bu, atau sepatu saya lagi dipakai adik saya Bu. Jadi dia seperti lari-lari seperti itu Bu ketika saya tanyakan. Apakah Ibu Siska sudah melakukan pendekatan juga dengan orang tua wali murid? Selama ini belum pernah ya Bu. Mungkin itu yang menjadi rencana saya ke depannya. Saya berencana saya ingin menjadi lebih dekat dengan murid ini, dan juga saya ingin langsung menanyakan kepada orang tuanya atau melihat latar belakangnya seperti apa sebenarnya maka anak murid saya ini menjadi seperti ini. Sekali Ibu Siska. Ibu Siska harus melakukan pendekatan dengan anaknya tersebut, kemudian Ibu juga harus lihat kehidupan latar belakang anak tersebut ya Bu ya. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan pendekatan tersebut? Menurut saya sepertinya lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi mungkin pulang sekolah hari ini mungkin bisa saya laksanakan apa yang menjadi rencana saya. Mungkin setelah pulang sekolah ini saya bisa langsung mampirlah ke rumah orang tua siswa ini untuk menanyakan langsung apa sih masalah sebenarnya seperti itu. Baik Bu Siska, apakah ada hal lain yang ingin Ibu selesaikan dengan saya? Ada yang ingin dibicarakan lagi? Untuk saat ini cukup ini dulu ya Bu ya, masalah yang ini dulu. Kalau misalnya nanti ada masalah lainnya saya sampaikan lagi. Tapi untuk hari ini saya merasa lebih lega, lebih plong karena dari percakapan kita ini saya menjadi ada sedikit menambah terbukalah pemikiran saya untuk apa sih yang harus saya lakukan ke depannya seperti itu. Baik, Bu Siska. Untuk kedepannya Ibu sudah ada persiapan ya Bu ya agar lebih melakukan pendekatan lagi. Kemudian Kesimpulan dari hari ini. kesimpulannya bahwa Ibu akan lebih melakukan pendekatan ya Bu ya. Kemudian Ibu akan menelusuri latar belakang siswa tersebut. Alhamdulillah, semoga apa yang Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik ya, dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Ya, insya Allah Bu, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana saya dapat terlaksana dengan baik, dapat terlaksana dengan apa yang menjadi harapan saya itu dapat tercapai seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Selamat pagi Bu Endang. Kok kayaknya mukanya lagi gimana ya? Lagi ada masalah ya Bu ya? Bu, ini saya ada permasalahan sedikit dengan anak murid. Masalah apa itu Bu? Masalah saya adalah anak murid saya ada salah satu mereka lumayan bandel Bu. Ya. Jadi kalau pas masuk belajar itu dia keluar masuk. Sudah beberapa kali saya omongin, tetap saja tidak mendengarkan. Oke, jadi yang menjadi permasalahan Ibu saat ini itu anaknya bandel, suka keluar masuk kelas, seperti itu ya Bu ya. Jadi jam pelajaran itu dia kadang ada di kelas, kadang nggak ada, seperti itu. Apakah Ibu sudah pernah menanyakan ke anaknya
kenapa nak, atau seperti apa, seperti itu pernah nggak Bu? Sudah sering saya tanya, tetapi namanya anak ya Bu, kalau ditanya ya hanya senyum-senyum, cengar-cengir gitu Bu. Oke, Ibu sudah pernah menanyakan. Nah, selain itu ada tidak yang pernah Ibu lakukan selain menanyakan langsung kepada anak itu? Kemarin saya pernah sih mencari solusi dengan kepala sekolah bagaimana cara menghadapi anak yang bermasalah seperti ini. Oke, Ibu sudah menanyakan langsung ke anaknya, Ibu juga sudah menyampaikan kepada kepala sekolah. Dan anak tersebut masih bandel, masih nakal. Nah, sekarang yang ada di rencana Ibu atau ada di benak Ibu, kira-kira apalagi nih yang bisa Ibu lakukan untuk menggali apa yang menjadi dasar anak ini menjadi seperti itu? Saya punya rencana memanggil anak itu kembali, kemudian dengan memanggil kedua orang tuanya Bu. Kemungkinan dengan cara itu anak ini mudah-mudahan bisa berubah. Oke, baik sekali. Berarti Ibu ada rencana untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua dari murid tersebut ya Bu ya. Ya, itu sangat baik sekali rencana Ibu itu. Di sini saya juga ingin menanyakan harapan Ibu ke depannya terhadap anak ini bagaimana? Harapan saya setelah permasalahan ini bisa teratasi, mudah-mudahan anak ini bisa fokus dengan belajarnya. Sangat baik sekali ya Bu. Ibu sudah ada rencana, Ibu sudah ada harapan. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakan apa yang menjadi rencana Ibu ini? Insya Allah secepatnya Bu. Secepatnya ya, iya. Semakin cepat semakin baik ya Bu, supaya masalahnya juga cepat selesai. Dari percakapan kita hari ini, selain yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada lagi tidak yang ingin Ibu sampaikan? Sudah cukup. Oke, kalau begitu dapat saya simpulkan bahwa permasalahan Ibu hari ini yaitu siswa yang bandel, suka keluar masuk jam pelajaran di kelas. Ibu sudah melakukan pendekatan, tapi siswa tersebut masih bandel. Ibu juga sudah memiliki rencana yaitu ingin mengajak atau berkolaborasi dengan orang tua siswa tersebut dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Kalau begitu semoga apa yang menjadi harapan Ibu, apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah Ibu jadwalkan ya Bu. Ada lagi Bu? Oke, kalau begitu selamat pagi Bu. Assalamualaikum Pak Suharmawan. Waalaikumsalam Ibu Endah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat baik. Saya lihat hari ini Bapak kurang semangat kayaknya. Nah itu dia Bu, mikirin anak-anak tadi beberapa anak nggak mau ikut belajar pelajaran saya. Itu berarti Bapak punya masalah dengan anak-anak yang tidak mau belajar. Betul. Kemudian Bapak itu penyebabnya apa sih Pak? Kok bisa anak itu tidak mau belajar? Nah itu setelah saya panggil anaknya, kebetulan materinya tentang coding Bu. Jadi anak-anak rupanya kesulitan belajar materi tentang algoritma dan coding Bu. Begitu Pak, berarti anak ini merasa kesulitan untuk memahami ya Pak ya? Ya betul, sehingga mereka malas masuk kelas begitu, karena susah mereka malas masuk kelas. Nah dari itu Bapak punya rencana apa? Rencana Bapak? Ya rencana saya anak tersebut akan saya panggil jika ada kesulitan, di mana letak kesulitannya, bahkan saya menyiapkan waktu untuk belajar di luar jam pelajaran Bu. Baik, berarti Bapak sudah punya rencana ya untuk mengatasi semua itu. Siap Bu. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan rencana Bapak itu? Nah, anak itu baru saya panggil minggu kemarin. Rencana saya insya Allah minggu depan untuk anak tersebut saya berikan waktu khusus untuk belajar di luar jam pelajaran Bu. Begitu ya Pak ya. Ya mudah-mudahan rencana Bapak berjalan dengan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Insya Allah Bu. Bapak, ini percakapan kita, dari percakapan ini apa yang terjadi permasalahan Bapak, apakah sudah bisa Bapak atasi? Alhamdulillah Bu, dari perbincangan kita saya sudah menemukan jalan keluar
dari permasalahan yang saya hadapi. Ya Pak, terima kasih Pak Suhermawan. Sama-sama Ibu Endang, saya juga terima kasih. Assalamualaikum Pak Jajuli, apa kabar? Salam Pak, alhamdulillah kabar saya sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar saya sehat. Saya dengar ada sesuatu yang mau dibicarakan dengan saya Pak Jajuli. Iya Pak, itu juga kalau Bapak sedang tidak ada kesibukan dan ada waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Alhamdulillah kebetulan nggak ada jam ngajar hari ini, jam ini Pak Jajuli, jadi kita enjoy ngobrolnya. Kira-kira ada permasalahan apa ya Pak ya? Tapi ini Pak, saya kan guru PJO Bapak. Setiap kali saya mau mengadakan pembelajaran praktik di lapangan, ada satu anak yang kelihatannya dia kurang sekali bergairah untuk melakukan praktik olahraga. Bahkan sekalipun saya mau melakukan penilaian praktik olahraga, dia lebih memilih diam ketimbang dia mau mengikutinya. Kira-kira Bapak Jajuli sudah berusaha bertanya kepada anak tersebut nggak? Kira-kira apa penyebabnya sehingga dia tidak aktif ikut olahraga? Di pembelajaran saya di kelas kurang menyenangkan, Pak. Oh, jadi pembelajaran di kelas yang Bapak Jajuli lakukan kurang menyenangkan. Kira-kira solusi yang ingin Bapak Jajuli gunakan untuk mengatasi tersebut apa kira-kira? Saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama adalah ice breaking di dalam kelas. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran olahraga yang dimodifikasi seperti permainan-permainan tradisional. Kira-kira kalau saya boleh tahu kapan Pak Jajuli akan melakukan itu, kira-kira kapan? Cepatnya Pak. Cepatnya. Baik, kira-kira ada lagi nggak yang mau diobrolin dengan saya Pak Jajuli? Saya rasa cukup Pak. Oke, gimana perasaan Pak Jajuli setelah kita ngobrol tadi beberapa saat? Apa yang dirasakan oleh Pak Jajuli? Alhamdulillah Pak, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik Pak Jajuli, terima kasih juga. Ada hal yang lain yang mau dibicarakan? Oke, terima kasih Pak Jajuli. Kita ketemu lagi. Saya tunggu aksi Pak Jajuli dalam mengatasi masalah tersebut. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Jajuli. Waalaikumsalam Pak. Saja untuk kita ini, terima kasih Pak. Apa Bapak mau bicara sama saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Srini. Waalaikumsalam Bapak Yanuar. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak, saya punya permasalahan di kelas dalam tahun ajaran baru ini. Murid-murid saya itu kurang bersemangat seperti itu Pak. Dalam pembelajaran murid-murid saya itu kurang antusias seperti itu. Jadi Ibu punya masalah siswa-siswinya itu kurang antusias di dalam mengikuti pembelajaran, kurang bersemangat. Bahkan nilai-nilai mereka itu ada yang di bawah standar seperti itu Pak. Di bawah PKN ya. Oh. Jadi ketika Ibu punya permasalahan seperti itu, apa rencana Ibu ke depan dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi? Rencana saya ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Terus memetakan murid-murid saya sesuai dengan minat, bakat, seperti itu Pak, untuk kedepannya. Oh gitu, jadi Ibu istilahnya merubah sistem pembelajaran supaya pembelajaran yang tidak membosankan yang menyenangkan. Begitu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana Ibu tadi?
Saya akan mulai secepatnya, Pak. Saya akan menyiapkan rencana pembelajaran saya, dan saya akan sesegera mungkin untuk menerapkan itu di dalam kelas. Itu ya. Oh, jadi secepatnya ya. Jadi dari rentan 1 sampai 10, kalau 10 kan maksimal Bu ya. Iya. Kira-kira di angka berapa, di poin berapa rencana itu bisa terrealisasi? Saya akan memilih di rentan angka 80 sampai 90 seperti itu, Pak. Apa yang akan saya jalankan di dalam kelas ini. Gitu. Jadi di angka 80 Bu ya. 80 ke 90 lah. Lalu mulai kapan Ibu akan menerapkan Ibu permasalahan yang rencana Ibu tadi? Mulai minggu depan, Pak. Mulai minggu depan. Besok lah saya akan segera mengimplementasikannya. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan niat baik Ibu bisa tercapai, anak-anak kembali termotivasi dan bisa belajar secara bahagia, semangat dan menyenangkan. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching hari ini? Perasaan saya jadi belum, Pak. Saya dapat menemukan solusi dari apa yang memang permasalahan saya hadapi. Ya, jadi setelah kita ngobrol bareng ini, coaching ini artinya plong Bu ya? Ya, karena kita menemukan solusi. Sudah menemukan solusinya, baik. Oke. Gimana Ibu, kira-kira masih ada yang permasalahan yang perlu kita bicarakan atau cukup? Sepertinya sudah, Pak, sudah cukup. Nanti saya konfirmasi kembali jika nanti saya mempunyai memang permasalahan setelah saya menerapkannya di kelas. Kita ngobrol-ngobrol. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, mempercayakan kepada saya untuk ngobrol, untuk sharing tentang permasalahan yang Ibu hadapi. Sama-sama, Bapak. Ya. Saya terima kasih juga. Sama-sama Ibu. Halo Ibu Novi, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Oh gimana Bu? Kemarin kayaknya Ibu menelpon saya ini ingin mengobrol seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, saya ini ingin sekali gitu berbincang-bincang dengan Ibu. Oh, seperti itu. Kira-kira apa ini Bu yang akan kita bicarakan Bu? Oh, ini loh Bu, saya ini kan ngajar kelas 1 ya Bu ya, dengan jumlah murid itu 32. Jadi kalau kelas 1 32 dengan berbagai macam karakter itu luar biasa sekali ya Bu ya. Nah di sini ada salah satu murid saya yang memang dia itu kalau dikatakan bisa belum seperti itu, dan anak tersebut ketika saya ajak belajar terkadang dia menolak. Seperti itu Bu. Ya. Berarti jadi permasalahan Ibu ini mendapatkan anak yang memang kurang minat belajarnya itu rendah seperti itu ya Bu, istilahnya seperti itu. Kira-kira Bu, dari percakapan kita ini apa yang akan Ibu harapkan nantinya seperti itu? Saya ingin mendapatkan suatu solusi dari permasalahan saya Bu, gitu. Bagaimana cara menghadapi siswa tersebut agar minat belajarnya itu ada gitu dalam dirinya, seperti itu. Oke, baik. Apa kira-kira yang membuat anak itu kurang antusias seperti Ibu? Menurut Ibu apa sih kok anak itu kurang antusias mengikuti pelajaran Ibu seperti itu? Menurut saya itu apa karena masih masa transisi PAUD ke SD ya Bu ya, dengan jumlah siswa, dan saya itu kan perhatiannya harus terbagi-bagi seperti itu Bu. Kalau biasanya di rumah anak itu hanya dia sendiri, ketika memanggil ibunya, ibu langsung disaut. Apa karena ketika di sekolah itu karena saya menangani 32 dan pembiasaan seperti tata tertib itu belum muncul dalam dirinya, jadi merasa diperhatikan. Cuman ya bagaimana ya Bu, saya harus membagi-bagi seperti itu perhatian ke anak-anak. Oke, baik. Jadi permasalahannya itu anak itu kurang fokus karena mungkin di kelas ibunya terlalu banyak menghadapi murid seperti itu. Terus anak itu tidak tertangani seperti itu ya Bu ya. Adakah
rencana atau solusi menurut Ibu yang paling baik untuk menghadapi anak itu supaya anak itu lebih antusias lagi apa Bu? Rencana saya sih mungkin saya melakukan pendekatan lagi terhadap anak tersebut ya Bu, dan saya lebih menvariasikan lagi pembelajaran di kelas. Oke. Pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakter anak. Iya, bagus. Iya. Oke, yang akan Ibu lakukan ke depannya atau rencana Ibu ini akan melakukan pendekatan anak, terus akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang itu mencakup proses seperti itu ya Bu ya, ada konten, terus di situ menghasilkan produk supaya anak itu lebih aktif seperti itu. Oke. Nah ini kira-kira kapan nih Ibu akan menerapkan pembelajaran itu di kelas? Rencana saya secepatnya ya Bu ya, karena menurut saya semakin saya cepat untuk melakukan hal tersebut, semakin anak tersebut cepat begitu untuk tertangani. Oke, jadi Ibu sudah membuat jadwal ini ya, sudah menyiapkan perangkatnya dan akan sesegera mungkin melakukannya. Oke, Ibu gimana nih perasaan Ibu setelah Ibu ini berbincang-bincang sama saya nih, apa perasaannya Ibu? Perasaan saya menjadi lebih tenang ya Bu ya, karena saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, Ibu sudah menemukan solusinya ya, kesimpulannya berarti Ibu ini akan melakukan pendekatan ke anak dan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik. Semoga rencana Ibu ini terlaksana, dapat diimplementasikan di kelas dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Cukup, ada yang mau disampaikan lagi Ibu? Saya rasa cukup, nanti kalau misalkan saya menghadapi permasalahan lagi, nanti saya ngobrol-ngobrol lagi dengan Ibu. Oke, saya tunggu ya Bu cerita-cerita selanjutnya gimana setelah mengimplementasikannya di kelas ya Bu ya. Oke, kita cukupkan perbincangan hari ini. Terima kasih. Iya, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Bu Mindayu, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Bu Indra. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Bu Mindayu? Kok saya melihat Bu Mindayu ini kok nggak kayak biasanya gitu, kayak ada sesuatu yang Ibu Mindayu rasakan. Itu kenapa Bu Mindayu? Jadi gini Bu, saya di sekolahan itu memiliki banyak tupoksi selain mengajar Ibu. Jadi saya sebagai wali kelas, saya sebagai pembina ekstrakurikuler gitu. Yang mana seperti kita tahu kalau di SMA itu kan pulangnya sore ya Bu, jam 3:30 gitu. Kadang saya harus lanjut eskul sampai jam 5 gitu. Belum lagi saya melakukan pembimbingan di kelas gitu. Jadi saya agak susah bagi waktu ini Bu. Biasa sekali yang Ibu Mindayu lakukan ini ya, menjadi wali kelas, kemudian dengan tupoksi yang sangat banyak seperti itu. Jadi nih dari obrolan kita ini, kira-kira apa yang Bu Mindayu harapkan? Saya harap setelah kita melakukan percakapan ini ya Bu, saya itu bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya terhadap manajemen waktu inilah Bu. Jadi Bu Mindayu ini ngobrol dengan saya supaya mendapatkan permasalahan dari solusi Bu Mindayu, yaitu tentang manajemen waktu seperti itu ya Bu ya. Nah di sini yang saya tanyakan sama Bu Mindayu nih, kira-kira selama ini pembagian waktu Bu Mindayu yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa, bagaimana? Untuk wali kelas itu kan setiap malam saya cek maksudnya apa hal-hal yang terjadi di kelas. Terus sama ketika saya memasuki kelas Ibu ya. Terus kalau untuk pembina ekstrakurikuler itu kebetulan tarinya 2 hari, musiknya 1 hari. Itu setiap pulang sekolah, jadi seminggu 3 kali. Dan untuk jam itu saya full 24 kelas Bu. Jadi kalau ngajar ya saya ngajar, kalau eskul ya saya eskul, kalau wali kelas ya saya wali kelas. Jadi kadang saya nggak bisa Bu kalau misalnya lagi eskul saya mikirin wali kelas gitu. Nah tapi kadang keadaan membuat saya harus multitasking. Nah itu saya nggak bisa Bu. Sesekali ya Bu ya. Jadi nih menurut Bu Mindayu, hal-hal apa yang dapat Bu Mindayu lakukan untuk manajemen waktu Bu Mindayu supaya Bu Mindayu ini tidak, bahasanya itu tidak keteter seperti itu. Kira-kira apa nih yang bisa Bu Mindayu lakukan?
Mungkin ini ya Bu, saya bikin jadwal kegiatan sama program kegiatan atau prioritas kegiatan gitu Bu. Jadi Bu Mindayu ini berencana untuk membuat jadwal ya supaya waktunya itu tidak bertumpuk-tumpuk dan membuat Bu Mindayu capek seperti itu ya Bu ya. Oke. Kemudian nih rencana apa lagi nih yang Bu Mindayu lakukan selain itu? Mungkin membagi prioritas ya Bu. Jadi yang harus saya selesaikan duluan, maksudnya yang deadline-nya lebih dekat yaitu saya selesaikan duluan. Oh iya, sebenarnya luar biasa sekali ya yang Bu Mindayu sudah rencanakan ini ya, membuat program, mendahulukan yang penting terlebih dahulu daripada yang ngomong yang bisa ditunda seperti itu. Cukup luar biasa sekali ya Bu Mindayu ya. Semangat terus ya Bu Mindayu ya. Iya, oke. Kemudian nih komitmen apa nih yang akan Bu Mindayu lakukan untuk hal ini? Mungkin ya Bu, nanti kalau misalnya di pertengahan jalan saya menghadapi kesulitan, maksudnya saya tidak akan menanggungnya sendiri, mungkin saya bisa bekerja sama atau berdiskusi dengan ibu, dengan wakil kesiswaan, dengan kepala sekolah yang memberikan saya pekerjaan itu begitu banyak. Oh iya, oke. Jadi di sini banyak yang terlibat ya Bu ya. Iya, yang terlibat ya ada kepala sekolah gitu yang memberi jadwal ibu lalu pada seperti itu. Kemudian ada wakil kurikulum siswaan, mungkin siswanya itu sendiri ya Bu ya. Oke. Kemudian kapan nih hal tersebut akan Bu Mindayu lakukan? Mungkin mulai pulang dari sini deh Bu, saya akan mulai bikin jadwalnya. Oh iya, langsung ya Bu ya, resep ya, supaya apa yang bisa dilakukan Bu Mindayu segera bisa terlaksana dan terrealisasi ya. Oke, luar biasa sekali apa yang sudah Bu Mindayu ini rencanakan gitu. Kemudian semoga apa yang Bu Mindayu rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar, maksimal, dan Bu Mindayu dapat manajemen waktu supaya Bu Mindayu lebih semangat lagi dalam mengajar ya Bu ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Ada lagi Bu Mindayu yang ingin ditanyakan atau kita obrolkan lagi? Tidak ada Bu, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih karena dengan Ibu saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Sama-sama Bu Mindayu. Baik, ya, Bu Mindayu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rahmat. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Sehat Bapak. Gimana keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat semua Bu. Baik Bapak, terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa bertemu dengan saya. Jadi hari ini kita mau ngobrol ya Pak. Kira-kira ada yang Bapak mau obrolin apa nih hari ini? Ya Bu, saya sedikit ada masalah Bu terkait ada beberapa siswa tempat saya ngajar itu mereka ini kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran gitu Bu. Seperti jadi mereka hanya ya diam saja ketika saya suruh mereka ya pokoknya sulit sekali untuk mengaktifkan beberapa siswa di kelas saya. Jadi Bapak di kelas itu ada beberapa siswa yang istilahnya duduk diam mendengarkan ya Pak ya? Ya. Tapi kurang aktif gitu. Kurang semangat ya. Kurang semangat. Kalau boleh tahu itu di kelas berapa Pak? Di kelas 10 kejuruan TAP, SMK. SMK ya Pak ya, iya. Luar biasa sekali Bapak ini, kalau SMA memang katanya anak-anaknya lagi gugur ya Pak ya. Iya. Misalnya nih Bapak pernah nggak menganalisa kira-kira anak itu tuh kurang aktif kenapa sih Pak? Ya mungkin yang pertama mereka, kalau saya analisis mereka pertama kurang percaya diri. Terus yang kedua mungkin saya interpretasi dari mungkin pembelajaran saya bagi mereka itu kurang menarik seperti itu. Ya. Bapak menyimpulkan bahwa kemungkinan adalah karena memang anaknya memiliki kepercayaan diri yang kurang atau mungkin pembelajaran Bapak yang kurang menarik. Gitu. Nah kira-kira Pak dengan kemungkinan permasalahan yang terjadi itu ada nggak sih yang sudah pernah Bapak lakukan gitu? Apakah itu berhasil atau tidak ya Pak? Sudah saya beberapa kali saya terapkan, misalnya dengan pembelajaran yang menarik Bu. Saya konsep pembelajaran itu menarik, saya buat pembelajaran yang berdiferensiasi, saya buat diskusi, dan saya sering juga mengaktifkan di dalam ice breaking seperti itu.
Tapi Bapak sudah melakukan berbagai usaha yang luar biasa, ada ice breaking di situ, metode pembelajaran berdiferensiasi gitu. Tapi memang mungkin belum berhasil ya Pak. Nah kira-kira kedepannya apa yang ingin Bapak lakukan gitu? Yang ingin saya lakukan ya tetap saya lakukan menganalisa kebutuhan mereka. Jadi saya tetap menyiapkan apa yang mereka butuhkan walaupun mereka tidak menyampaikan. Kita kan ada observasi. Jadi tetap menyiapkan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tetap menyiapkan pembelajaran menarik dengan diselingin adanya ice breaking atau seperti permainan-permainan game yang menarik seperti itulah. Luar biasa sekali Bapak ya. Jadi kedepannya Bapak akan tetap mempertahankan metode itu lalu dikembangkan dengan menganalisis kebutuhan siswa ya Pak. Luar biasa sekali. Bapak kira-kira nih ketika Bapak melaksanakan rencana itu yang Bapak butuhkan itu apa saja dan bantuan dari siapa saja Pak? Ketika ini yang saya butuhkan ya yang jelas kolaborasi Bu ya, teman juga tetap saya butuhkan ketika mereka yang punya pengalaman di kelas mengajar bisa saling sharing. Jadi yang jelas kolaborasi sama teman ya sama siswa seperti itu. Bapak ingin berkolaborasi dengan teman sejawat dan dengan siswa. Sangat baik sekali ya Pak rencana yang Bapak inginkan untuk dilakukan ini. Nah kira-kira kapan nih Bapak mau mulai? Saya sudah mulai menerapkan dan terus saya terapkan dan setiap pembelajaran dan akan saya terapkan. Bapak sudah memulai, lalu akan selalu diterapkan. Nah, kira-kira Pak, nanti jika di tengah jalan terdapat tantangan, apa yang akan Bapak lakukan? Ketika ada tantangan ya kita merefleksikan kembali Bu, apakah ketika kita ada tantangan, dari tantangan kita refleksi apa sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai mungkin kita ubah menjadi lebih baik dari kesulitan yang timbul itu. Bapak luar biasa sekali ya Bapak ya. Jadi Bapak juga mau merefleksi apakah yang sudah berjalan selama ini dan memperbaikannya lagi. Baik Bapak, untuk kedepannya nanti kita akan lihat kemajuannya ya. Kita akan bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya sangat senang bertemu dengan Bapak, ide-idenya luar biasa menarik. Mungkin pertanyaan terakhir saya Pak. Jadi apakah tujuan percakapan kita hari ini sudah tercapai? Ya sudah Bu, saya ketika saya udah luangkan apa permasalahan sama Ibu, hati saya menjadi lega karena ada teman untuk sharing dan berbagi seperti itu. Terima kasih Bapak, saya juga sangat senang bertemu dengan Bapak hari ini. Semoga Bapak selalu sehat dan bisa melaksanakan rencana dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bapak ya, kita ketemu lagi minggu depan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Pak ya. Mbak Ana, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir Mbak Ana ya pada agenda kita percakapan. Iya Pak. Kok kelihatannya agak kurang bersemangat nih Mbak? Iya nih Pak, sebenarnya saya ini sedang bingung Pak. Ya sedang galau lah ya Pak ya, karena ya di kelas nih menghadapi siswa yang kurang semangat gitu Pak dalam belajar. Tuh. Ya, jadi Mbak Ana dalam mendapatkan masalah ya Pak? Iya ya Pak. Siswa kurang semangat dalam belajar. Kira-kira apa sih Mbak yang ingin diharapkan dari percakapan hari ini? Iya, yang ingin saya harapkan dari percakapan kita pada pagi hari ini, yang pertama ya jelas saya ingin mendapatkan solusi Pak dari permasalahan yang sedang saya hadapi, begitu Pak. Jadi Mbak Ana ingin mendapatkan solusi dari siswa yang malas untuk meningkatkan motivasi Pak ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Mbak, seperti apa sih kondisinya siswa waktu pembelajarannya Bu Ana? Iya Pak, jadi begini Pak, di kelas saya ini di tahun ajaran baru ini saya menghadapi atau mendapatkan siswa yang semangat belajarnya itu kurang begitu Pak. Jadi saya sudah mencoba dengan berbagai metode pembelajaran, tapi ternyata masih saja saya perhatikan peserta didik saya itu masih belum semangat begitu Pak dalam belajar. Kira-kira kalau boleh tahu Pak, penyebabnya itu apa Mbak? Bisa kurang semangat seperti itu? Mungkin dari pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin ya Pak ya, atau dari media pembelajaran saya yang kurang menarik atau sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa gitu. Jadi Mbak Ana, kira-kira apa menurut Mbak Ana
penyebabnya itu pembelajarannya kurang menarik Pak ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu pembelajaran menarik, media menarik itu seperti apa Pak? Kalau menurut saya ya Pak, pembelajaran yang menarik itu ya yang bisa membuat peserta didik saya itu semangat dalam belajarnya, kemudian aktif dalam mengikuti pembelajaran, dan juga media itu ya yang bisa membuat peserta didik saya itu merasa happy dan bahagia begitu Pak di dalam kelas. Jadi media yang menarik adalah media pembelajaran yang bisa bikin happy siswa dalam kelas Pak ya? Iya betul Pak. Kalau boleh tahu Mbak, dari skala 1 sampai 10, kalau 10 itu sempurna Mbak ya? Iya. Mbak Ana sekarang di posisi yang mana itu Mbak? Kalau untuk sekarang saya rasa saya masih di posisi yang 7 ya Pak ya. Posisi 7, harapannya Mbak? Untuk harapannya ke depan ya minimal saya bisa ke 9 lah Pak. Amin, semoga bisa 9 Mbak ya, luar biasa. Kalau boleh tahu, apa nih kiat-kiatnya untuk angka 9 Mbak? Mungkin begini ya Pak ya, saya akan merubah gaya belajar saya atau menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik saya begitu. Kemudian saya juga ingin melakukan pemetaan Pak terhadap minat bakat dari peserta didik saya gitu Pak. Jadi Mbak Ana kiatnya nanti itu akan merubah metode pembelajaran dan memahami kebutuhan belajar. Iya Pak. Ya. Baik Mbak Ana, siapa sih yang Mbak Ana ingin libatkan dalam rencana Mbak Ana ini? Yang pertama jelas saya ingin melibatkan ya peserta didik saya Pak. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengajar di jenjang yang sama dan juga ya tentunya kepala sekolah Pak. Oke, dengan kolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, kepala sekolah itu akan melancarkan rencana-rencana yang akan dilakukan. Iya. Mbak Ana harapan seperti itu Mbak ya? Iya Pak, betul. Kira-kira kapan nih dilakukan Pak? Untuk pelaksanaannya Pak, ingin saya lakukan segera mungkin ya Pak, mungkin besok Pak. Besok Pak ya? Ya. Oke, besok. Semoga apa yang Mbak Ana rencanakan dalam aksi Mbak Ana nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses, sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Amin Pak. Siswa lebih antusias lagi, termotivasi. Iya Pak. Dan saya tunggu Mbak ya kabar baiknya. Iya Pak. Minggu depan kita bincang-bincang lagi Mbak ya. Iya Pak. Kalau boleh tahu nih Mbak rasanya gimana nih? Sekarang saya lebih merasa lega ya Pak ya, karena sudah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi begitu Pak. Terima kasih Mbak Ana ya atas waktunya. Semoga semuanya lancar Pak ya. Amin. Makasih juga ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu kemarin menghubungi saya, katanya ada yang ingin dibicarakan hari ini. Iya. Kira-kira apa ya Bu ya yang ingin Ibu sampaikan? Iya Bu, kemarin saya menghubungi Ibu itu saya pengen curhat Bu. Jadi saya ini punya masalah di kelas saya. Itu ada siswa yang tidak tertarik, malas gitu loh Bu, untuk ngikut pelajaran. Oh begitu, jadi Ibu ingin menceritakan bahwa di kelas Ibu ada siswa yang malas dalam mengikuti pelajaran begitu ya Bu ya? Betul. Kalau boleh saya tahu Bu, apa yang kita ingin harapkan, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada hari ini Bu? Harapan saya menemukan solusi lah ya Bu ya. Ya, kalau misalnya tidak menemukan solusi ya minimal hati saya lebih plong Bu, ada tempat untuk cerita gitu. Tapi harapan utamanya adalah saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Baik Bu, kalau boleh saya tahu apa Bu yang menyebabkan peserta didik Ibu tidak semangat dalam belajar? Ya, jadi beberapa orang ini memang ternyata ada kegiatan lain selain belajar, Bu. Ternyata setelah saya mencari info, saya tanya-tanya dengan anak ini, ternyata dia membantu orang tuanya di pasar. Jadi kalau malam itu tidur hanya sampai jam 1, jam 10 itu baru tidur, jam 1 bangun, terus ngikut emaknya ke pasar, jualan gorengan sama kopi. Nah, pulangnya pagi Bu, jam 6.
Jadi pas waktunya sekolah dia ngantuk. Oh begitu Bu, jadi yang menyebabkan siswa ibu kurang semangat dalam belajar itu karena membantu orang tuanya berjualan di pasar, gitu Iya, ya Bu ya? iya betul. Lalu Bu, kira-kira apakah Ibu memiliki cara untuk agar anak tersebut bisa kembali semangat belajar Bu? Iya, saya punya rencana sebelum maksudnya sebelum saya musyawarah dengan apa namanya guru, itu saya ngobrol dulu kan dengan siswa ini, ternyata masalahnya adalah itu. Kemudian saya izin kepada kepala sekolah ngobrol untuk bisa bertemu dengan wali murid gitu dari orang tuanya ini. Pada intinya sih harapan saya dan terutama harapan guru-guru yang lain bertemu titik terang gitu loh. Jadi dengan adanya musyawarah, dengan adanya kolaborasi dengan orang tua, jadi kita ayolah sama-sama gitu saling menjaga gitu. Anak itu di sekolah memang tanggung jawab guru, tapi di rumah itu tanggung jawab orang tua gitu. Baik Ibu, jadi Ibu sudah melakukan komunikasi begitu ya Bu ya, rencananya Ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tua agar mendapatkan titik terang gitu ya Bu ya. Iya, betul. Lalu Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Ya, segera Bu. Kenapa segera? Karena kalau lama-lama nanti anak ini tambah lama ketinggalan pelajarannya. Jadi memang rencana saya itu ya segera setelah Bapak Kepala Sekolah oke, kita akan ngobrol bareng dengan orang tuanya yang akan kami surati gitu untuk ke sekolah. Baik Ibu, jadi rencana itu akan Ibu laksanakan sesegera mungkin ya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali Ibu, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya diberikan kelancaran ya Bu ya. Amin, ya. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu setelah perbincangan kita pada hari ini? Iya, alhamdulillah Bu, lebih lega ya karena ada tempat untuk cerita gitu. Kalau selama ini kan mungkin curhatnya hanya sebatas saja ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan hal yang baik gitu ya Bu ya ke depannya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin diceritakan? Sepertinya cukup Bu. Ya mungkin nanti ke depannya kalau saya butuh masukan lagi saya akan menghubungi Ibu. Apa Ibu masih bersedia? Iya Bu, baik. Saya sangat bersedia. Nanti kalau Ibu sudah melaksanakan rencana aksi Ibu tadi, saya sangat terbuka. Ibu boleh menghubungi saya. Kita bisa ngobrol lagi secara bersama ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Silvi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kabarnya sih baik, cuma hatinya yang kurang baik nih, lagi galau. Gitu. Iya. Jadi kemarin Ibu kan nelfon saya, katanya hari ini tuh ada apa? Tumben-tumbenan nelfon mau ketemu. Iya Bu, saya ada sedikit masalah. Saya itu kan ngajarnya di TK ya Bu ya. TK itu ada anak yang hiperaktif, ada anak yang pendiam. Nah, saya itu menghadapi anak yang pendiam ini bingung. Gimana ya kok anak ini pendiam banget. Saking diamnya itu Bu, dia tuh nggak pernah manggil ibu gurunya. Gitu loh Bu. Iya. Ya. Terus dengan menghadapi anak TK yang seperti itu, apa yang sudah dilakukan? Saya selalu mengajak apa sih komunikasi Bu. Saya dekati secara psikis ya Bu ya. Kadang saya pangku itu anak biar anak itu merasa mungkin dengan cara ini anak itu merasa nyaman. Gitu. Jadi lebih kepada fisik ya. Iya, psikis kejiwaan. Nah, kalau dari res 1 sampai dengan 10 ini sempurna sekali ya. Iya, betul. Harapan kita ya tidak, ya kalau bisa sampai ke 10 tapi kayaknya nggak bisa ya Bu ya. Dari 1 sampai 10, saat ini Ibu ada di posisi mana? Kalau saat ini saya masih ada di rentan 7 Bu, karena anak ini benar-benar anaknya sangat cool. Jadi saya tuh harus ekstra gitu ya Bu ya. Jadi saya standarkan 7 dulu. Mudah-mudahan setelah 7 itu nanti ada perkembangan
saya bisa lanjutin lagi ke yang lebih tinggi. Syukur bagi bisa nyampe 10 harapan saya. Iya. Harapan Ibu, capaiannya itu ada di mana? Capaiannya ada di 9. 9 ya. Kemudian setelah Ibu melakukan pendekatan dan sebagainya tadi itu apa yang Ibu dapatkan? Umpan balik dari siswa ini. Ya, umpan balik dari siswa itu merasa setelah saya melakukan hal tersebut, ternyata anak ini merasakan kenyamanan dengan cara atau metode yang saya lakukan itu, Bu. Sekarang anak itu udah mulai walaupun belum secara verbal, dia udah mulai mau menyapa saya dengan sentuhan. Berarti kan sudah ada perubahan ya? Iya. Kemudian tujuan jangka pendek Ibu? Anak ini setidaknya udah ada rasa berani dan percaya diri. Untuk jangka panjangnya, Bu? Jangka panjangnya saya akan selalu berkolaborasi, baik itu dengan teman sejawat saya, terus sama ibunya, wali murid. Kan anak itu bisa jadi dia itu diam, mungkin di rumah ibunya saking sibuknya, sehingganya anak itu nggak ada tempat curhat. Komunikasi nggak ada. Nah, Ibu, ketika sudah dilaksanakan semuanya, tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya ya anak itu ada perubahan dan saya bisa memberikan materi itu nggak tertuju dengan si anak aja, jadi semuanya udah bisa berkolaborasi menyatu gitu, Bu. Terus kira-kira kapan akan melaksanakan tindak lanjut dari apa yang sudah dilakukan? Saya akan melakukannya ya lebih cepat lebih baik sih, Bu. Karena kalau saya tunda-tunda nanti perkembangan anak itu kan semakin hari berubah-berubah gitu loh. Ya, jadi secepatnya, Bu. Ya, jadi secepatnya. Ya. Kemudian setelah kita ngobrol panjang lebar ini, gimana perasaan? Saya merasa lega, saya udah menemukan solusinya. Saya bisa ketemu dengan ibu yang hebat, bisa mau meluangkan waktunya datang ke sekolah saya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, ya udah meluangkan. Ya, mudah-mudahan nanti rencana Ibu aksi yang akan dilaksanakan berjalan lancar. Ibu tetap semangat, guru PAUD, guru hebat karena mendampingi siswa yang masih berkebutuhan. Iya, betul sekali. Oke, ketika Ibu nanti menemukan satu masalah, saya siap untuk membantu. Siap. Terima kasih banyak, Bu, ya. Selamat menjalankan ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Aryani. Waalaikumsalam, Bu Ira. Bu Aryani, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar baliknya? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat, Bu. Bu Aryani, hari ini Bu Aryani sedang sibuk tidak? Tidak, makanya saya berkesempatan diundang. Jadi gini, Bu, saya tuh lagi galau sekali. Kelihatan dari wajahnya loh, kayaknya bedanya ada sesuatu. Sih, galau-galauan dari Bu itu. Ini, Bu, saya di sekolah sedang ada permasalahan, Ibu, terutama dengan kelas yang saya ajar. Kenapa dengan kelasnya? Kebetulan kan saya mengajar IPA ya, Bu, untuk semester ini. Nah, setelah beberapa pembelajaran ini kok anak-anak tuh kayaknya tuh nggak semangat gitu loh, Bu, di pembelajaran saya. Khususnya di kelas IPA ya, Bu, anak-anak itu kesannya itu males-malesan, ngantuk, tidak bisa mengikuti apa yang saya berikan dengan baik gitu, Bu. Beda di kelas IPA ya. Emang Bu, IPA itu apa sih kayak ekstra gitu. Nah, biar menarik, apa yang akan Ibu lakukan? Biar anak itu semangat, ada daya apa sih? Bu Ira ini orangnya menggemaskan. Biar kira-kira yang akan Ibu itu rencanakan selanjutnya. Nah, kalau saya lihat ya, Bu, yang membuat anak-anak bosan ini kan karena IPA itu kan pelajarannya abstrak ya, Bu.
Jadi anak itu kesulitan gitu untuk mempelajari materi kalau tidak ada medianya secara langsung. Jadi mungkin saya untuk meningkatkan minat anak di mata pelajaran IPA, saya akan membuat media supaya anak itu bisa melihat secara langsung, oh ternyata peredaran darah itu seperti ini gitu. Tidak hanya digambar aja gitu loh Bu, tapi saya rencananya ingin membuat media pembelajaran yang nyata. Oh iya. Terus kalau dibuat pembelajaran secara nyata, tentunya bahan-bahannya biar anak itu tertarik dibuat yang sedikit rupa ya, mungkin dari warnanya atau dari bentuk dan itunya. Iya Bu, saya rencananya untuk membuat media itu saya juga melibatkan anak Bu. Jadi anak-anak tuh bisa lebih memahami, misalnya kayak tentang sistem pernapasan ya Bu. Nanti saya mengajak anak untuk praktikum membuat media sendiri. Jadi tujuan saya itu supaya mereka tuh tidak bosan dengan pelajaran IPA yang hanya mendengarkan gurunya, hanya membaca. Tapi saya mengajak mereka tuh untuk biar aktif gitu Bu. Luar biasa, sebenarnya Bu Ira ini udah udah bagus banget tentunya, udah beraktif tinggal anaknya aja ya Bu ya. Nah untuk melakukan hal rencana Ibu itu kapan kira-kira? Saya rencanakan segera Bu, mungkin pada pertemuan berikutnya di minggu depan akan saya laksanakan rencana itu Bu. Terus selain modal itu yang terlibat Ibu melakukan kegiatan ini, Ibu melibatkan siapa saja? Tentunya ya Bu, saya akan melibatkan guru senior sebagai pemberi masukan nanti kepada saya, dan juga saya akan melibatkan kepala sekolah tentunya Bu, karena kalau apa-apa kan harus kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Iya, betul sekali, berarti adanya kolaborasi ya. Betul Bu. Nah Bu Ira, dari tujuan obrolan kita ini, apakah udah terlaksana semua keinginan Bu Ira tentang kegalauan Bu Ira? Udah tercapai ini semua? Alhamdulillah Bu, setelah saya curhat dengan Bu Aryani, saya menjadi lega karena saya bisa mendapatkan solusi atas kegalauan saya itu Bu. Oh gitu ya, saya juga merasa tersanjung Bu diundang dengan Bu Ira, benar-benar tersanjung. Bu Ira luar biasa hebat, makasih banyak Bu Ira. Saya yang terima kasih banyak ya Bu Aryani sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Ira sudah mempercayakan kepada saya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bu Ira ke depannya dapat lancar. Bu Ira ya, anak-anak semangat lagi dan Bu Ira semakin inovatif lagi dalam belajar. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi Bu Ira. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ira. Waalaikumsalam Pak Jeffrey. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Mbak Ira sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah kabar saya juga sehat Pak. Ini Mbak, ganggu nggak waktunya? Mau curhat sebentar? Kebetulan hari ini saya sedang tidak sibuk. Gimana Pak? Apa yang bisa saya bantu? Ini loh Mbak, saya ada sedikit permasalahan di sekolahan tentang dalam kegiatan pembelajaran sih. Iya. Jadi ketika saya masuk kelas Mbak ya, banyak siswa yang bolos. Yang tadinya misalnya nih ada 30 siswa, dia paling yang ada cuma 20, 25 seperti itu. Oh, banyak yang membolos ya Pak. Nah, menurut Pak Jeffrey, kenapa kira-kira kok anak itu membolos pada jam pelajaran Pak Jeffrey? Kemungkinannya ini Mbak, kemungkinannya siswanya kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya lakukan, seperti itu. Oh iya, jadi mereka kurang tertarik ya Pak. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, yang saya tanyakan dari percakapan kita ini kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Jeffrey? Saya pengennya bagaimana sih siswa itu bisa kembali termotivasi, kembali tertarik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Itu Mbak. Oh iya, nah selanjutnya nih Pak, menurut Pak Jeffrey pembelajaran yang menarik itu seperti apa Pak yang bisa membuat anak tidak membolos lagi pada jam pelajaran baru? Kalau menurut saya pembelajaran menarik itu pembelajaran yang di dalamnya ada metode yang sesuai dengan karakter peserta didik, Mbak ya. Media-media juga yang menarik sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik juga, seperti itu. Oke, nah sekarang nih menurut Pak Jeffrey,
kalau dari rentang 1 sampai dengan 10 ini sempurna ya Pak. Menurut Pak Jeffrey, saat ini Pak Jeffrey berada di posisi mana nih? Kalau saya saat ini di posisi 6, Mbak. Posisi 6. Iya. Nah, targetnya mau berada di posisi mana nih Pak? Targetnya saya pengennya posisi 8 aja deh, Mbak, biar nggak terlalu muluk-muluk soalnya. Oke. Nah, bagaimana nih Pak untuk bisa posisi 8 itu seperti apa yang ada di pikiran Pak Jeffrey? Karena permasalahan ini kan siswa kurang antusias, Mbak, ya, kurang tertarik sehingga mereka banyak bolos. Kalau di posisi 8 dalam kasus ini siswa 90% lah ada di dalam kelas. Kalau bisa 100% itu, Pak. Dan antusias mengikuti kegiatan pembelajaran seperti itu. Oke, nah gimana nih Pak untuk mencapai itu, apa yang akan Pak Jeffrey lakukan nih kira-kira supaya anak itu tertarik di mata pelajarannya Pak Jeffrey dan juga tentunya kehadirannya ya Pak bisa 100% gitu di mata pelajaran Pak Jeffrey. Yang akan saya lakukan, saya akan memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, medianya juga yang menarik, bisa video, bisa juga pakai karton sama sticky note itu sih. Oke, nah rencananya dalam rencana Bapak itu siapa saja nih Pak yang akan Bapak libatkan? Yang akan saya libatkan, yang jelas rekan sejawat bersama guru bahasa Inggris, kemudian wakil kurikulum juga. Kebetulan wakil kurikulumnya enak sih. Alhamdulillah ya Pak, punya wakil kurikulum yang enak, rekan sejawat yang enak diajak kolaborasi juga merupakan aset ya Pak. Nah, rencananya nih Pak Jeffrey, kapan Pak Jeffrey akan melaksanakan tadi semua yang sudah direncanakan itu Pak? Kebetulan hari Rabu besok saya ada jam di kelas tersebut, Mbak. Mungkin Rabu besok. Iya, lebih cepat lebih baik ya Pak. Nah, mudah-mudahan nanti hari Rabu depan Pak Jeffrey sudah bisa menyiapkan metode dan media yang menarik sehingga anak-anak bisa tertarik di mata pelajaran Pak Jeffrey, begitu ya Pak. Nah, terakhir nih Pak, saya mau tanya, apakah masih ada nih Pak yang ingin Bapak pesankan? Sudah saya sudah terjawab sih Mbak, sudah dapat solusi seperti itu. Jadi alhamdulillah ya Pak. Gimana nih perasaan Pak Jeffrey setelah kita berdiskusi ini Pak? Perasaan saya yang jelas lega Mbak ya, karena mendapatkan solusi ya setelah berbincang dengan Mbak Ira. Oke, alhamdulillah. Saya rasa juga sudah cukup ya Pak. Terima kasih Apa yang Mbak. harus kita diskusikan, mudah-mudahan yang Pak Jeffrey rencanakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tetap semangat ya Pak. Nanti jangan lupa kabari saya sudah terlaksana apa belum. Ya, terima kasih. Kita bisa ngobrol lagi. Ya, baik Mbak, terima kasih atas waktunya sudah mengganggu ini Mbak. Iya, nggak apa-apa Pak. Benar, ada yang sudah pernah? Belum. Ya, sekarang kita praktikan ya. Silakan sepakati sama pasangannya masing-masing yang mana yang mau ganjil, yang mana yang mau benar. Oke? Oke? Sudah sepakat semua belum? Yang mana yang mau ganjil, yang mana yang mau benar? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang berhadapan-hadapan.
Bareng hadap-hadapan. Ya. Nah, sampai kita nunggu temennya ya. Ya, Pak Denny nggak apa-apa, Pak Denny. Temenin Pak. Oke, sudah. Ya, nanti sambil nunggu pasangannya ya. Sekarang tangannya seperti mau bersalaman. Udah pernah ya? Oke. Tapi jangan seperti mau bersalaman, bukan bersalaman. Nah, terus nanti tugas yang ganjil, ya, tugas yang ganjil nanti menangkap tangan yang genap, ya. Tugas yang ganjil bagaimana ini? Udah ya, acak-acak aja nggak apa-apa. Yang ganjil menangkap tangan yang genap. Nanti akan saya kasih angka. Kita contohkan dulu ya. 1. Posisi tangannya sudah seperti ini semua. Nah, oke. 1. Kalau 1 ganjil apa genap? Nah, berarti ganjil yang nangkap. Oke. Nah, ayo Pak Denny. Jadi tugasnya begini. Oke. Tugasnya begini ya. Sepakati tangan ganjil ya, yang menangkap ya. Yang mau yang ganjil yang mana? Ada ganjil, ada genap. Yang mau ganjil yang mana? Oke. Tangan yang ganjil bertugas untuk menangkap ya, menangkap tangan yang genap. Keluarnya nanti berupa angka ya, berupa angka. Kemudian tangannya sudah standby ya, jangan jauh-jauh, tangannya standby. Nanti keluarnya berubah-ubah ya. Oke, kita contohkan dulu. 1, 2, 3, 5. Oke, seperti itu ya. Nanti yang ketangkap berarti kalah, langsung duduk di kursi. Kita mau lihat siapa yang bertahan. Oke? 17. Oke? Ada yang ketangkap? Ada yang ketangkap? Yang ketangkap duduk, kita cari pasangan. Yang nangkap tadi kan berarti menang. Cari pasangan lagi, gitu. Oke? Sekarang tadi kan puluhan, sekarang ratusan ya. Ratusan ya. 100 berapa? Kalau angkanya genap berarti genap ya, nangkap ya. 100 ya, dibagi 25. Genap. Siapa yang genap? Ya, megang. Berarti ketangkep. Oke, juaranya adalah Ibu, siapapun namanya Ibu? Ibu Ahna. Oke, spesialnya luar biasa ya. Jadi ice breaking ini ya, tujuannya selain
opsi yang ditawarkan malah ini hebatnya CGP, ternyata kecerdasan. Kecerdasannya memang harus punya lebih dari yang lain, di atas rata-rata. Ya alhamdulillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua, saya ini memang spesialis bagian penutup. Pesan selalu diawali dari yang manis. Jadi yang penutupnya yang pahit tidak apa-apa. Jadi nggak masalah pahit belakangan itu nggak masalah. Yang penting diawali dengan sesuatu yang manis. Itu kenapa biasanya selalu yang cewek-cewek pagi. Karena kalau siang cewek itu udah satu udah luntur sebelah sini, jilbabnya udah miring sini, kan? Kalau yang kita yang laki-laki ini masih tetap bisa bertahan sampai akhir. Jadi itu kenapa saya yang mungkin selalu diminta untuk di akhir sesi. Teman-teman semua, ini ada teks yang sebenarnya saya tidak ingin menyinggung ini, tapi saya coba sedikit review tentang coaching kita tadi. Karena ini masih ada bahasanya di bagian belakang, pola pikir coaching. Saya dari tadi, walaupun mukanya ngadep-ngadep sana, tapi yang dari sekian yang saya dengar, semuanya berbasis teks. Ditulis kemarin, diucapkan, apa dihafal sama dia? Dihafal. Kenapa tidak muncul coachingnya? Karena dihafal, kan otaknya sudah terpikir. Habis ini ngomong ini nih, habis ini ngomong. Dia nggak dengerin apa sih coaching itu ngomong, itu nggak tahu. Otaknya sedang terpicu ke pertanyaan selanjutnya. Namanya berkembang. Berkembang itu kalau kita mendengar tapi sudah ada kesepakatan harus fokus kepada coachingnya. Ya ini nggak fokus ke coaching, akhirnya ngomongnya habis ini tentang biar kita tujuannya apa ya? Udah nanti. Habis itu identifikasi, habis pertanyaan. Ya nggak jadi. Padahal harusnya nggak gitu. Boleh nggak sambil bercanda-canda dulu? Boleh. Justru satu hal pertama yang harus ditanamkan, bila coachingnya percaya bahwa kita akan menjaga seluruh rahasianya. Karena dia akan berusaha bercerita. Kalau dia nggak yakin, ini jangan-jangan bisa cerita. Nanti dia mau di belakang. Dia nggak jadi cerita dia. Hal yang pertama adalah membuat coaching kita percaya sama kita. Terserah caranya. Apakah dikasih makan sambil makan gorengan dulu? Boleh. Kita pegang. Nanti aja ngobrol, kita makan dulu. Habis makan, lagi makan kan bisa sambil diajak ngobrol. Maaf ya Bu, kemarin saya sibuk, jadi nggak bisa ngobrol kita. Gampang ngobrolin aja, masalah-masalah belakang-belakangan aja. Yang penting gorengan kita makan dulu. Walaupun tujuan yang terbenar gitu. Apa iya dia akan cerita. Jadi itu yang awal sekali untuk memunculkan pembicaraan yang nikmat, santai, jadi awali dengan bangun rasa percaya dulu. Contoh Pak Jeffrey sebenarnya tadi lagi ngobrol tadi. Sebenarnya pertanyaannya banyak yang bisa dikembangkan, bisa 2 jam kita jadi ngobrol. Kenapa keluar tadi hanya dalam waktu 15 menit nggak nyampe? Karena hafalan pertanyaannya dan yang dijawab nggak didengarin. Pak Jeffrey udah bilang gini, saya mau bikin nanti bisa video pembelajaran dengan ini. Pertanyaan sini apa didengarin nggak? Yang jawab Pak Jeffrey tadi. Ada tipe pertanyaan yang, wah, kalau gitu artinya Pak Jeffrey memiliki dasar pengetahuan yang bagus. Kalau sudah seperti itu Pak Jeffrey memang layak bikin video bisa.
bahasa Inggris oke. Jadi kemampuan Pak Jibril itu memang layak untuk bisa ditampilkan. Tapi ngomong-ngomong, kolaborasi bikin videonya dengan siapa ya? Tolong dicatat. Apakah ini nanti ada semua unsurnya? Ya, jadi perhatikan dengan baik. Nanti kita akan potong-potong ya Bu, dicepat-cepatin dikit. Pada saat dia penjelasan materi ya, materinya dilewatin aja. Karena kita mau ambil susunannya saja ya. Oke, setelah dari Bu Ana, baru setelah itu kita akan melihat pasarnya. Ya, apakah yang muncul ataukah yang tidak muncul. Kepada Bu Ana, tolong dijelaskan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan praobservasi bagian tujuan pembelajaran di sini, karena saya mengajar kelas 3, di kelas 3 itu masih tematik, jadi kemarin saya ada 2 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia dan juga SBDT. Untuk tujuan pembelajarannya di sini mendeskripsikan, jadi nanti anak-anak membuat kalimat yang berkaitan dengan makhluk hidup, karena saya ambil temanya tentang ciri-ciri makhluk hidup di subtema 1. Selanjutnya untuk SBDT-nya di sini membuat karya berupa kolase. Dan di sini area pengembangan yang hendak dicapai dari segi pengetahuan dan keterampilannya, pengetahuan yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian untuk yang keterampilannya ini saya menghubungkan antara kolase yang dibuat itu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Jadi nanti ada beberapa gambar yang berkaitan dengan makhluk hidup seperti ayam, ikan gitu yang dibuat kolase oleh peserta didik saya begitu. Untuk strateginya di sini strateginya ada demonstrasi, nanti peserta didiknya maju ke depan memperlihatkan hasil yang sudah dibuat secara berkelompok. Jadi nanti saya di situ sudah membuat kelompok berdasarkan gaya belajar peserta didik saya, jadi ada yang audio, visual, dengan kinestetik. Untuk yang kinestetik, saya ajak anak-anak untuk keluar kelas, mencari makhluk hidup yang ada di lingkungan kelas. Sudah. Dibawa keluar kelas, gitu maksudnya. Di tempat saya sedang direnovasi, Pak. Soalnya lagi ada pembangunan gedung, jadi memang kebetulan di depan kelas gitu. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, siap menyaksikan CGP Angkatan 10. Gas! Kami CGP dan PP Angkatan 10 Kabupaten Tanggamus mengucapkan